Halo, apa kabar hari ini? Salam bahagia untuk guru penggerak angkatan 7. Pada kesempatan ini, perkenankan saya Dita Listiawan dari SMP Negeri 1 Bangsri, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Jepara, akan menyampaikan tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Pendidikan seperti seorang petani. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapat sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik, kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit berkualitas baik namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Dasar pendidikan anak, kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Kodrat alam dan zaman. KD mengelaborasi pendidikan terkait kodrat alam dan kodrat zaman sebagai berikut. Dalam melakukan pembaruan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatan, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun zaman. Sementara itu, segala bentuk isi dan wirama, yakni cara mewujudkannya, hidup dan penghidupannya seperti demikian, hendaknya selalu disesuaikan dengan dasar-dasar dan asas-asas hidup kebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ing ngarsa sung tuladha, di depan memberi contoh, ing madya mangun karso, di tengah memberi semangat, tutwuri handayani, dan di belakang memberikan daya kekuatan. Bapak Ibu guru penggerak semua, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Pertanyaan pemantik. Yang pertama, saya percaya tentang murid dan pembelajaran. Di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1, di antaranya peran guru. Guru lebih dominan daripada peserta didik. Peran peserta didik lebih pasif dan kurang memiliki motivasi belajar. Suasana kelas, peserta didik tenang dan tidak gaduh menjadi ukuran kedisiplinan. Fokus pembelajaran.
Pembelajaran lebih terfokus oleh keterampilan kognitif, pemahaman terhadap murid. Guru kurang memahami karakter peserta didik. Pertanyaan nanti berikutnya, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini? Menjadi sebuah refleksi bahwa yang pertama, pembelajaran berpusat pada peserta didik sebagai individu yang merdeka. Kedua, guru adalah penuntun peserta didik dalam belajar. Tiga, memahami karakteristik peserta didik, bakat dan minat peserta didik. Empat, pembelajaran dikemas sesuai kodrat alam dan zaman peserta didik. Yang kelima, guru bukan satu-satunya sumber belajar. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? 5 hal yang harus kita lakukan agar kelas kita mencerminkan pemikiran dari KHD. Merancang pembelajaran inovatif dengan melibatkan peserta didik. Yang kedua, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan zaman peserta didik. Yang ketiga, pembelajaran yang terintegrasi dengan capaian profil pelajar Pancasila. Yang keempat, pendidikan yang mendukung peserta didik untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Yang terakhir, kelima, menerapkan konsep pembelajaran merdeka belajar. Kesimpulan dari pemikiran KHD dalam modul 1.1. 1. Pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, tujuan pendidikan adalah untuk menuntun, memfasilitasi, membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Ketiga, pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat zaman pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Kodrat alam merupakan kemampuan memaknai konteks lokal sosial budaya anak. Yang keempat, menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti watak. Karakter merupakan perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Yang kelima, budi pekerti merupakan perpaduan antara cipta, kognitif, karsa, afektif, dan karya psikomotor. Salam bahagia, salam guru penggerak. Terima kasih. Saya Dita Listiawan, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Jepara, telah berbagi bersama Bapak Ibu semua tentang koneksi materi, tentang pemikiran, kesimpulan, dan refleksi dari modul 1.1 ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam guru penggerak.